Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Yunxiao tercengang, mata Mu Jie menatapnya seperti ular berbisa, dan mereka sangat tajam. Tidak hanya itu, semua orang di sekitar tampak terkejut, tetapi kebanyakan dari mereka curiga, dan kebanyakan dari mereka hanya melihat dengan jijik. Yunxiao, di sisi lain, terkejut, ada teknik mata ajaib di dunia. Bukankah itu bahkan lebih kuat dari mata kebenaran klan Neptunus? Dia menekan keterkejutan di hatinya, memaksakan senyum, dan berkata, Tuan Mu Jie terlalu baik, senjata tingkat yang mendalam dan kekuatan magis, saya memang mampu, tetapi mereka tidak dibesar-besarkan seperti yang dikatakan Tuan Mu Jie. Ekspresi Mu Jie berubah curiga, matanya berubah menjadi abu-abu sekali lagi, dan 5 cahaya terpantul di matanya yang keruh. 3 emas dan 2 ungu, tidak ada kesalahan. Katanya, Ki ungu yang bergegas ke langit adalah fenomena tertinggi yang bisa dilihat oleh mata roh saya yang menakjubkan, sejak mata roh saya terbentuk, saya belum pernah melihat yang seperti itu. Bocah kecil, lelaki tua ini sangat tertarik dengan senjata tingkat mendalam dan kemampuan ilahimu. Cahaya abu-abu di matanya menghilang dan dia mendapatkan kembali kejernihannya. Dengan sekejap, sosok itu menghilang dari tempatnya dan muncul kembali langsung di pilar giok besar tempat Yunxiao berdiri, meskipun 3 orang berdiri di atasnya, itu masih terlihat sangat lebar. Yiyan terkejut, dia berteriak dengan waspada, apa yang kamu lakukan? Mu Jie menatapnya dengan jijik dan berkata, basis kultivasi, senjata tingkat yang dalam, dan kekuatan ilahi, ketiga lampu itu berwarna emas, dagingnya berwarna coklat, dan kesadarannya berwarna hijau, meskipun secara keseluruhan tidak buruk, itu masih sampah di mata saya. Tubuh Yiyan bergetar, ketika Mu Jie berbicara, aura besar yang tak tertandingi melonjak dan menekannya, membuatnya tidak bisa bergerak. Keringat dingin keluar di dahinya, dan wajahnya menjadi pucat. Yunxiao menekan keterkejutan di hatinya dan berkata sambil tersenyum, apakah benar-benar baik bagi Tuan Mu Jie untuk menggertak yang lemah seperti ini? Aku juga sangat tertarik dengan teknik mata rohmu yang menakjubkan. Hehe, Mu Jie terkekeh dan berkata, kamu memang tidak sederhana untuk bisa tetap tenang di bawah auraku, tapi lelaki tua ini benar-benar ingin melihat seperti apa senjata tingkat mendalam dan kekuatan magis Ki ungu yang membubung ke langit. Ledakan, udara di sekitar mereka meledak, dan aura Mu Jie mengembun, hampir terwujud menjadi pilar angin kencang yang meledak langsung ke Yunxiao. Wajah Yunxiao berkedip, dan matanya bersinar karena marah. Terlalu kasar dan sombong bagi pihak lain untuk memukulinya, namun, ketika dia memikirkan identitas pihak lain, dia hanya bisa menghela nafas tak berdaya, tampaknya karakter bodoh seperti itu mengalir dalam darah keluargamu. Siapa yang memintanya untuk menjadi sasaran idiot seperti itu? Ledakan, pilar angin astral menghantam Yunxiao secara langsung, menghancurkan tubuhnya menjadi lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya dan membuatnya menghilang di depan matanya. Ini petir azure. Mu Jie tercengang, dia mendongak dan melihat sosok Yunxiao dalam bola petir 100 kaki jauhnya, menatapnya dengan dingin. Dia menyeringai dan berkata, hehe, teknik transformasi Thunderbolt dari keluarga Jiang dari kota bulan merah memang kekuatan magis teratas, tetapi tidak sebaik cahaya awan ungu yang membubung ke langit. Wajah Yunxiao dingin saat dia berkata, Mu Jie, apakah kamu benar-benar akan melawanku? Nada suaranya membawa sedikit kemarahan dan ancaman, lingkaran energi unsur beriak dari tubuhnya, dan auranya tumbuh lebih kuat. Orang-orang di sekitarnya semua terkejut dan mengungkapkan ekspresi curiga. Meskipun mereka tidak mempercayai cahaya 5 warna yang disebutkan Mu Jie, transformasi Thunderbolt Yunxiao telah menerangi mata mereka, dan mereka tidak meremehkannya lagi. Tempat ini tidak cocok untuk bertarung. Tiba-tiba, suara wanita yang menyenangkan terdengar. Itu adalah Duan Wuchang, dia telah muncul di samping pilar giok di beberapa titik, dan ada sedikit kejutan di matanya yang indah saat dia menatap Yunxiao. Itu benar, jangan hancurkan altar di sini dan merusak rencana besar. Sosok Yuan Hai berkedip dan muncul di pilar giok dalam sekejap, dia juga menatap Yunxiao dengan terkejut. Mu Jie terdiam sejenak sebelum dia menjawab, baiklah, tapi jangan pergi,
Nak, aku harus mencari tahu tentang apa Ki Ungu itu. Wajah Yun Xiao bergerak-gerak, dan matanya berkedip karena marah, tapi, setelah dipikir-pikir, amarahnya menghilang dan dia kembali ke ketenangan yang biasa. Apakah mata roh mantra yang menakjubkan yang dibudidayakan oleh Tuan Mu Jie adalah roda kecil 3 fase transformasi kehidupan mata roh mantra yang menakjubkan? Duan Mu Chang bertanya. Nona muda Chang juga tahu teknik ini. Mu Jie terkejut. Mata indah Duan Mu Chang berkedip-kedip dan akhirnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Saya hanya menebak-nebak dengan santai, saya tidak menyangka itu benar. Teknik ini telah melampaui peringkat ke-9 dan benar-benar merupakan teknik ilahi. Apa? Orang-orang di sekitarnya semua terkejut, mengungkapkan ekspresi ngeri. Mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik kaisar bela diri dari 9 alam surga. Secara alami, mereka mengerti apa itu keterampilan ilahi. Ekspresi Dark Lord Yuan Hai juga berubah drastis, matanya membelalak dan berkedip karena ketidakpastian. Yun Xiao juga sangat terkejut, dan pikirannya berdebar-debar. Dia sepertinya pernah mendengar nama, roda kecil 3 fase transformasi kehidupan mata roh ajaib, tetapi dia tidak dapat mengingatnya untuk saat ini. Hahaha, Mu Jie merasakan keterkejutan dan kengerian semua orang dan tertawa puas. Dia membelai janggutnya dan dengan rendah hati berkata, Nona muda Chang memang berpengetahuan, teknik ini memang teknik ilahi dari 10 penjuru, tapi masih agak menghina. Tapi saya belum sepenuhnya menguasainya, itu hanya teknik yang tidak lengkap, ini jauh dari mata roh yang sebenarnya dari roda kecil 3 fase transformasi kehidupan, dia berkata dengan jujur. Saya mengerti, sayang sekali, Duan Mu Chang menghela nafas. Meskipun ini adalah teknik yang tidak lengkap, itu masih cukup untuk menjadi tak tertandingi di dunia, ekspresi Mu Jie sedikit berubah saat dia berkata dengan bangga. Wajah semua orang menjadi gelap, orang ini tampaknya paling takut orang lain tidak tahu seberapa kuat dia hanya kurang menulis, saya sangat kuat, di wajahnya. Itu benar, meskipun itu hanya teknik yang tidak lengkap, itu masih sangat kuat, fondasi dan kekuatan keluargamu tidak bisa diremehkan, kata Duan Mu Chang. Hehe, ketika Mu Jie mendengar pujian itu, dia langsung berseri-seri kegirangan. Baru pada saat itulah Laut Primordial Dark Lord memahami temperamen orang ini, dia juga tersenyum dan memuji, cakrawala lelaki tua ini telah diperluas hari ini, jika Anda tidak keberatan, Anda selalu dipersilakan untuk mengunjungi keluarga Beiming, kami pasti akan memperlakukanmu sebagai tamu terhormat. Haha, kata bagus, kata bagus. Muyu menyeringai dari telinga ke telinga, dia merasa bahwa dia telah menunjukkan keanggunan keluarga Mu dan sedikit bingung. Orang-orang di sekitarnya tidak bisa berkata-kata, mereka hanya merasa bahwa kekuatan magis orang ini kuat, tetapi pikirannya sederhana, dia bukan orang yang sulit untuk dihadapi, dan dia bisa dijatuhkan hanya dengan beberapa kata. Baru pada saat itulah Duan Mu Chang mengalihkan pandangannya ke Yun Xiao di langit dan berkata, aku juga ingin tahu tentang identitasmu, meskipun saya punya beberapa tebakan, saya tidak yakin. Identitasku tidak mengherankan, kata Yun Xiao dengan senyum tipis, Lord Chang, sebaiknya Anda memfokuskan pikiran dan energi Anda pada altar ini, dikatakan bahwa teknik ramalan keluarga Duanmu tak tertandingi di dunia, mereka bisa melihat melalui arus ruang dan waktu dan mengintip ke masa lalu dan masa depan, mungkinkah mereka bahkan tidak bisa mengilahi keanehan tempat ini? Desas-desus itu terlalu dibesar-besarkan. Hati kerumunan bergetar saat mereka menatap Yun Xiao dengan heran, dia benar-benar berbicara dengan Duan Mu Chang sedemikian rupa. Orang harus tahu bahwa keluarga Duanmu selalu sangat misterius, orang luar tahu sangat sedikit tentang mereka, bahkan 7 negara adidaya tidak tahu banyak tentang keluarga Duanmu. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa keluarga bangsawan ini memiliki kemampuan ramalan yang sangat kuat, dan Duanmu Yuyu adalah salah satu dari 10 penguasa bela diri yang bergelar. Duanmu Chang tidak marah, dia berkata dengan acuh tak acuh, rumor di dunia luar memang dibesar-besarkan, dan seni ramalan adalah tindakan yang menantang surga, jadi harus dihukum oleh surga, bahkan bagi kita, kita sangat berhati-hati setiap kali kita memata-matai keberuntungan surgawi, dan kita tidak berani gegabah memata-matainya. Petik 2. Mata Yun Xiao berkedip saat dia memikirkan ibu peri air, istri kaisar laut, Poron, dia telah kehilangan nyawanya karena dia telah mengintip nasib surgawi, dan sekarang dia hanya hidup karena lampu bintang 7.
Desahan Su Xieting bisa terdengar, dao yang agung tidak terbatas, dan orang-orang seperti semut, surga tidak ada habisnya, siapa yang bisa melihat segalanya? Siapa yang berani mengintip? Semua orang terdiam, suasananya sepertinya menjadi sedikit menyedihkan. Semuanya adalah pembangkit tenaga listrik di zaman sekarang, mereka yang bisa melangkah ke ranah 9 penguasa bela diri surga memiliki segala macam peluang, bakat, dan ketekunan, namun, mereka semua sangat tersentuh oleh perjalanan panjang seni bela diri. Samudra Yuan Utara yang gelap juga tersentuh, dan terlebih lagi untuk penguasa bela diri bintang 9 seperti mereka. Langkah pertama dari 3 gerakan dari luar surga adalah, hidupku terbatas, sementara, dao tidak terbatas. Hati Yun Xiao bergetar, kata, berani, membuat hatinya berdebar-debar. Dia ingat apa yang dikatakan Kaisar Laut tentang Dewa Maha Kuno, 3000 dao hebat telah diringkas menjadi kata-kata, tetapi mereka tidak diterima oleh dunia, dan pada akhirnya, mereka meledak dan menghilang. Duan Muchang tersenyum dan berkata, saya memerintahkan Si untuk bersama dengan Jie Si, tolong jangan tergesa-gesa, jalannya panjang dan saya akan mencari ke atas dan ke bawah. Su Xieting tertawa, Lord Chang berpikiran terbuka dan ambisius, Anda adalah panutan bagi generasi kami. Duan Muchang terkekeh, Tuan Xieting, Anda mengolok-olok saya, apakah Anda menemukan sesuatu setelah berjalan-jalan? Petik 2. Senyum Su Xieting menghilang, dan dia berkata dengan serius, ini memang aneh, sepertinya ada jejak ruang yang tumpang tindih di sini. Mata Yun Xiao menyipit, dan sedikit kejutan melintas di mereka. Duan Muchang juga tercengang, kemudian, dia sepertinya telah menyadari dan berkata, ruang yang tumpang tindih. Jika itu masalahnya, maka masuk akal jika seseorang meninggal dan tubuhnya tidak dapat ditemukan. Petik 2. Apa? Laut Primordial Dark North terkejut, Tuhanku, maksudmu orang-orang mati itu diseret ke ruang lain? Kalau begitu, benar-benar ada makhluk hidup di sini. Semua orang terkejut dan mau tidak mau berkumpul di sekitar altar, seolah-olah mereka bisa berkumpul bersama untuk tetap hangat. Su Xieting merenung dan berkata, saya tidak bisa mengatakan dengan pasti, bagaimanapun, menumpuk ruang adalah teknik formasi yang sangat canggih, meskipun aku hampir tidak bisa melakukannya, namun, bahkan pemimpin tingkat Raja Teng Guang tidak akan dapat mempertahankan formasi yang rumit dan memakan energi selama puluhan ribu tahun. Bagaimana jika ada makhluk hidup yang telah mempertahankan susunan ini selama puluhan ribu tahun? Yun Xiao tiba-tiba bertanya, Suan Ni ini bagus. Su Xieting tertegun sejenak, ekspresinya menjadi aneh saat dia berkata, apakah ada makhluk hidup yang bisa hidup selama puluhan ribu tahun tanpa mati? Makhluk hidup, semacam ini belum tentu orang yang hidup nyata, kata Yun Xiao, ini tidak seperti hidup. Tuan Muda Yun, apakah Anda tahu sesuatu? Duan Muchang bertanya. Yun Xiao menatapnya dan berkata, Tuan Chang memang telah menebak identitasku, saya memang telah menemukan sesuatu. Apa? Semua orang terkejut, dan mata mereka semua terfokus padanya. Yun Xiao menjelaskan apa yang dia temui sebelumnya, adapun bagaimana dia menghancurkan bangkai dengan kemampuan ilahi, dia hanya mengatakan bahwa itu dia telah menghancurkannya dengan teknik bela diri elemen api, zombie itu tidak bisa dihancurkan, tapi mereka harus ditahan dengan api. Sebenarnya ada hal seperti itu. Apa? Laut Primordial Dark North terkejut, tablet peringatan Bai Zifeng memang hancur sebelumnya. Mengapa kamu tidak mengatakan sesuatu yang sangat penting sebelumnya? Dia berteriak, melotot. Yun Xiao menatapnya dengan acuh tak acuh dan berkata, aneh, mengapa aku harus memberitahumu? Benar-benar ada orang di dunia ini yang tidak ingin hidup. Mata Dark North Yuan Hai dipenuhi dengan niat membunuh, jangan berpikir bahwa aku tidak akan membunuhmu hanya karena Tuan Chang ada di sini. Jiao Hao terkejut, dia berteriak, dia Li Yun Xiao. Suaranya dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian. Li Yun Xiao. Petik 2. Li Yun Xiao. Semua orang terkejut dan akhirnya bereaksi. Orang yang dikabarkan seperti dewa, dengan kekuatan yang menantang surga dan kesombongan yang tak terbatas, bintang yang sedang naik daun nomor 1 di dunia. Li Yun Xiao. Mu Jie terkejut, jadi, kamu Li Yun Xiao. Dia telah mendengar tentang Yun Xiao sebelum dia meninggalkan keluargamu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat bijaksana. Yi Yan terkejut, sebuah kesadaran tiba-tiba muncul di hatinya, tidak heran ada perbedaan besar antara dia dan pihak lain.
reputasinya memang pantas. Apa? Yun Xiao mendengus dan berkata, mengapa kalian semua menunjukkan wajah seperti itu? Seolah-olah kamu mengenalku, maaf, tapi aku tidak mengenalmu. Murid Dark North Yuan Hai menyempit saat dia berteriak, jadi, kamu Li Yun Xiao. Benar-benar tidak butuh banyak usaha untuk mendapatkannya. Dia mengepalkan tinjunya, dan serangkaian suara retak tulang terdengar, lapisan awan es samar muncul di sekitar tinjunya. Ruang menyusut dan runtuh di atas awan es, meninggalkan kerutan yang tak terhitung jumlahnya dan garis hitam yang menakutkan. Tubuh orang-orang di sekitar Laut Primordial Dark North tampaknya telah berubah bentuk. Semua orang dari keluarga Beiming tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur selangkah. Jiao Hao berkata dengan kaget, Tuan Yuan Hai, biarkan aku menangkap bocah ini, Anda tidak perlu melakukannya secara pribadi. Tidak ada waktu, kata Beiming Yuan Hai dingin, aku akan menjatuhkan anak ini dulu dan kamu bisa membawanya kembali ke Istana Kegelapan, Anda tidak perlu terlibat dalam masalah ini. Jiao Hao tercengang, dan sedikit amarah melintas di matanya. Peluang sangat langka dan dia akan melewatkannya. Dia menatap Yun Xiao dengan tatapan berbisa, tetapi dia tidak punya pilihan selain menjawab, ya. Duanmu Chang terkejut, Tuan Yuan Hai. Tuan Chang, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, aku harus mengambil orang ini. Dark North Yuan Hai berkata dengan dingin, dia mengangkat kepalanya, matanya berkedip dengan cahaya dingin, apakah Anda akan menyerah, atau apakah Anda ingin sedikit menderita? Petik 2. Apakah ada opsi ketiga? Yun Xiao tertawa, apakah ada opsi ketiga? Misalnya, kita bisa berpura-pura tidak mengenal satu sama lain dan terus bermain bahagia bersama. Tuan tua ini tidak suka orang dengan lidah yang ceroboh, sepertinya Anda ingin sedikit menderita, adalah baik bagi seorang pemuda untuk menderita sedikit lebih banyak. Ekspresi Dark North Yuan Hai menjadi dingin saat dia berteriak dan mengangkat tinjunya. Cincin awan es samar naik dan tiba-tiba mencair, menerangi seluruh kubah menjadi warna es. Air giok beku. Mata Dark North Yuan Hai sedikit menyipit saat rune berwarna air yang tak terhitung jumlahnya mengapung di atas angin tinjunya, tiba-tiba, lengannya berputar dan dia meninju. Ledakan. Suara hancur yang tak terhitung jumlahnya di langit seperti hancurnya gletser, dan mereka masuk ke telinga semua orang, ekspresi semua orang berubah drastis. Lapisan awan es besar di langit hancur, dan cahayanya meredup dalam sekejap, aliran air yang tak terlihat berubah menjadi pilar tornado dan meledak ke arah Yun Xiao. Ekspresi Beiming Yuan Hai tidak berubah saat sinar cahaya mekar dari tubuhnya, dia kemudian membuat segel tangan dan berteriak, awan air seperti kapas. Kristal es yang tak terhitung jumlahnya di langit mengembun, terbalik, dan jatuh di atas Yun Xiao seperti longsoran salju. Kerumunan terkejut ketika mereka melihat Yun Xiao ditelan oleh awan es dalam sekejap. Yun Xiao juga terkejut, dan dia langsung terjebak dalam pusaran kekuatan yang sangat besar, dia tidak menyangka Yuan Hai begitu ganas dalam serangan pertamanya. Kedua gerakan ini sebenarnya satu gerakan, awan air es giok seperti kapas, laut primordial dunia bawah utara takut dia akan mati setelah satu gerakan, jadi dia menggunakannya secara terpisah, mengurangi kekuatan mereka. Tuan Yuan Hai terlalu menghargai saya, menggunakan gerakan kejam seperti itu langsung dari kelelawar, apakah Anda tidak takut kehilangan sikap Anda? Petik 2. Di tengah awan es, suara jernih Yun Xiao datang dari dalam air yang berputar-putar. Apa? Semua orang terkejut, meskipun mereka tidak menyangka orang ini akan mati begitu mudah, suaranya kuat dan bergema, seolah-olah dia melakukannya dengan mudah. Mata Dark North Yuan Hai menyipit dan wajahnya menjadi gelap. Kemudian, seberkas cahaya keemasan mekar dari lapisan es, memancarkan cahaya yang menyilaukan, itu seperti teratai yang mekar di kedalaman lautan awan. Ledakan. Seluruh lapisan es, dengan pusaran awan air sebagai pusatnya, langsung runtuh, kekuatan awan air justru sebaliknya, di bawah kekuatan angin astral, itu menjadi lebih ganas. Namun, itu mengubah arahnya dan meledak menuju kubah langit. Tidak baik. Beberapa orang tersentak kaget. Kolom air pusaran air meminjam kekuatan angin astral dan melesat ke langit seperti naga bangkit. Ledakan. Ruang bergetar dan pegunungan bergetar. Semua jenis batu besar jatuh satu persatu, dan seluruh gua tambang akan runtuh. Brengsek. Laut primordial Dark North juga terkejut dan marah. Ruang ini berada di dalam pegunungan gunung dua dunia, dan ruang di atasnya adalah permukaan gunung.
Dia juga telah mempertimbangkan keamanan tempat ini ketika dia bergerak, tetapi dia tidak ingin Yun Xiao menggunakan kekuatan untuk menyerangnya. Yun Xiao tidak hanya dengan cerdik menariknya ke kubah, tetapi kekuatannya juga tampaknya telah berlipat ganda. Mata Duan Wuchang bersinar dengan sedikit kesalahan saat dia berkata, "Tuan Yuan Hai, tolong bekerja sama dan siapkan penghalang untuk menutupi area ini." Yuan Hai melirik Yun Xiao dengan tajam dan berkata, "Baiklah, Tuan tua ini akan membiarkan bocah ini pergi untuk saat ini. Semuanya, serang bersama dan lindungi altar ini." Dia berteriak. Terlepas dari anggota keluarga Beiming, yang mengedarkan Yuan Qi mereka dan bersiap untuk menyerang, wajah rakyat lainnya sedingin es, dan mereka benar-benar acuh tak acuh. Semua orang memiliki pemikiran yang sama, situasi ini disebabkan oleh Anda, jadi mengapa semua orang harus menanggungnya bersama? Wajah Dark Lord Yuan Hai menjadi gelap dan kemarahan melonjak saat dia melihat sekeliling dengan matanya yang tajam. Setiap orang yang bertemu dengan tatapannya buru-buru memalingkan muka, sama sekali mengabaikannya. "Hehe, aku terbiasa menjadi penyendiri, dan aku tidak memiliki kebiasaan menerima perintah dari orang lain." Mata Yuan Hai yang gelap tertuju pada seorang lelaki tua gemuk berjubah merah. Orang tua itu tidak menghindar atau mundur, tetapi sudut mulutnya bergerak-gerak dan dia berkata sambil mencibir. Mata Yun Xiao menyipit, dia mengenal lelaki tua itu juga, dia adalah Bi Haodang, yang dia temui di pelelangan di kota Yan baru. Dia tidak memperhatikan orang ini sebelumnya, jadi dia pasti baru saja masuk. Jiao Hao tampaknya juga mengenali Bi Haodang, dan dia buru-buru berbisik ke telinga Laut Primordial Utara yang gelap. Mata Yuan Hai yang gelap menjadi lebih suram saat dia menatap Bi Haodang dengan niat membunuh yang intens. Pada saat ini, kubah masih runtuh, dan potongan-potongan besar batu jatuh. Tidak hanya itu, guncangan dari serangan sebelumnya tampaknya telah merusak pembuluh darah gunung di sekitarnya, dan sepertinya gunung itu benar-benar akan runtuh. Mata Duan Wuchang dipenuhi dengan keterkejutan saat dia berteriak, "Begitu tempat ini dihancurkan, tidak ada yang akan mendapatkan keuntungan apapun. Saya memiliki jimat bumi yang dapat membuat penghalang, setiap orang hanya perlu berusaha." Su Xieting berkata, "Jimat bumi memang bisa menekan gunung dan sungai, Anda hanya perlu menggunakan kekuatan untuk menjaga cahaya jimat. Tuan Chang, tolong gunakan." Semua orang memiliki ekspresi dukungan di wajah mereka saat mereka mengangguk terus-menerus. Duan Wuchang kemudian mencubit jari-jarinya dan jimat kuning terbang keluar dari telapak tangannya, melayang di udara. Setelah itu, tangannya terus mengubah gerakan mantra, jimat itu tiba-tiba memancarkan cahaya terang dan langsung mengembun menjadi penghalang berbentuk kubah, ukurannya ratusan hektar dan jatuh dari langit. Penghalang sihir menghilang dalam sekejap dan menghilang ke sekitarnya, namun, seluruh tambang menjadi tenang dalam sekejap, dan perasaan runtuh menghilang. Jimat kuning itu masih melayang di udara, dan lampu di atasnya berkedip, seolah-olah tidak bisa bertahan lebih lama lagi. "Ayo lakukan bersama-sama," kata Su Xieting dengan keras, "kita hanya perlu menyumbangkan kurang dari setengah kekuatan kita." Dia pertama kali melemparkan seni spiritual, dan dengan lonjakan kekuatan Yuan, itu terbang ke jimat kuning. Segera, lampu kuning menjadi terang, dan berbagai jalur jimat di atasnya bisa terlihat jelas. Pada saat ini, semua orang terlalu malu untuk terus mencari. Selain itu, kurang dari setengah kekuatannya dapat dipulihkan dalam beberapa jam. Jika dia meminum beberapa pil obat, dia bisa memulihkannya dalam waktu yang dibutuhkan batang dupa untuk terbakar. Segera, lusinan mantra naik ke udara dan terbang ke jimat kuning. Tiba-tiba, jimat itu bersinar dengan cahaya cemerlang dan menghilang ke dalam kehampaan. Bebatuan di kubah masih retak dan runtuh, tetapi pegunungan di sekitarnya sudah stabil, hanya beberapa batu yang runtuh, tetapi itu tidak mempengaruhi keselamatan mereka. Batu-batu besar terus jatuh, tetapi begitu mereka menyentuh kekuatan pesona, cahaya kuning di udara menghilang dan mereka hancur menjadi bubuk. Ribuan seniman bela diri telah berkumpul di 100 mu tanah datar di atas formasi batuan. Saat bumi bergetar dan gunung-gunung bergetar, mereka semua terbang ke udara dan memandangi lembah gunung yang runtuh dengan kaget. "Tidak ada masalah untuk saat ini, Tuan Yuan Hai, saya harap dendam apapun bisa menunggu sampai masalah ini selesai." Duan Wuchang memandangi Laut Purba Utara yang gelap dengan tatapan sedikit mencela, nada suaranya sepertinya memiliki aura yang tidak perlu dipertanyakan lagi.
Jejak keterkejutan melintas di mata Yuan Hai yang gelap sebelum dia kembali normal, dia menyilangkan tangannya di depan dadanya dan berkata, "Baiklah, karena Lord Chang telah berbicara, aku secara alami akan memberimu wajah ini." Mata indah Duan Mu Chang melihat sekeliling dan berkata, "Yang lain sama, saya harap semua orang bisa menahan diri." Mu Jie tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, matanya dipenuhi dengan kabut abu-abu tebal saat dia berkata, "Fenomena aneh telah muncul." Tubuh semua orang gemetar saat mereka melihat ke langit, selain formasi batuan yang runtuh, mereka tidak bisa melihat apa-apa. Semua orang memandang Mu Jie dengan iri, cemburu, dan kebencian, mereka tahu bahwa itu dia telah mengembangkan teknik mata roh yang menakjubkan, yang memungkinkannya untuk melihat melalui banyak hal. Jimat bumi telah menstabilkan garis lei gunung, kata Su Xieting, mengapa kita tidak meledakkan lapisan batu ini? Petik 2. Lebih baik berhati-hati, buat saja lubang sehingga semua orang dapat melihat fenomena yang tidak biasa, kata Duan Mu Chang. Fang Xi, jawab Laut Primordial Dark North. Iya, Fang Xi segera mengerti dan berjalan keluar dari balik Laut Primordial Utara yang gelap, dia mengeluarkan tangannya dari belakangnya, dan cahaya perak menyala, membentuk tombak perak yang menyilaukan di tangannya. Saat momentum tombak naik, kecemerlangan perak melintasi langit. Ledakan. Bang, bang, ledakan. Cahaya perak berubah menjadi bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya, yang masing-masing menembus lapisan batu dan melesat ke langit. Ribuan seniman bela diri di luar gempar dan terkejut, mereka berpencar dengan ledakan yang keras. Ratusan lubang langsung muncul di lapisan batu, dan seluruh langit bisa dilihat sekilas. Sutra merah berguling di bawah langit berbintang, dan di bawah kemunculan cahaya ungu yang tiba-tiba, bintang-bintang itu cemerlang, dan suasananya tak terhitung jumlahnya. Ini saya. Ini adalah pertama kalinya banyak dari mereka melihat fenomena seperti itu, dan mereka semua kagum. Pemandangan yang begitu luas membuat orang merasa bersemangat, kata Laut Primordial Dark North, namun anehnya hanya bisa Anda lihat di lembah gunung ini, begitu Anda meninggalkan gunung, tidak ada pemandangan seperti itu. Su Xieting berkata, jika itu masalahnya, fenomena aneh ini memang disebabkan oleh altar ini, lokasi fenomena aneh ini memang daerah bintang kura-kura hitam. Semua orang menoleh, di mana fenomena itu muncul, di bawah langit berbintang yang paling terang, bayangan kura-kura besar bisa terlihat samar-samar. Dikombinasikan dengan apa yang dikatakan Li Yunxiao barusan, tampaknya akar masalahnya masih ada di altar ini, kata Mu Jie, mengapa kita tidak membukanya dan melihat? Petik 2. Semua orang terdiam, tidak dapat sampai pada kesimpulan. Ini sekarang, kata Yun Xiao, hanya ada 4 jam tersisa sebelum tengah malam, seperti yang dikatakan Lord Chang, saya sarankan kita menunggu. Dari apa yang bisa saya lihat sejauh ini, tempat ini berbahaya. Seorang lelaki tua mendengus dingin, siapa yang tahu apakah itu akan menjadi berkah atau kutukan dalam 4 jam, jika kita membuka altar sekarang, kita mungkin bisa mendapatkan banyak informasi, jika ada bencana, kami akan memiliki rencana yang lebih baik. Kata-katanya langsung beresonansi dengan banyak orang. Saya setuju dengan Tuan Muda Yun, Duan Mu Chang mengerutkan kening, fenomena keberuntungan seperti itu mungkin bukan hal yang buruk, selain itu, menandatangani nubuat juga berarti bahwa kesempatan telah tiba, adapun apakah itu berkah atau kutukan, itu akan tergantung pada keberuntungan seseorang, jika kita dengan gegabah menghancurkan mezbah sekarang dan menyebabkan langit berubah, maka itu benar-benar akan menjadi berkat atau kutukan. Itu benar, kata-kata Tuan Chang masuk akal. Tatapan Dark North Yuan Hai menyapu dingin dan dia berkata dengan jijik, mereka yang takut mati bisa pergi dulu. Ekspresi banyak orang sedikit berubah, orang tua dari sebelumnya merenung sejenak, lalu menangkupkan tinjunya dan berkata, penilaian lelaki tua ini adalah bahwa tempat ini tidak menyenangkan dan tidak menguntungkan, karena kalian semua bersikeras melakukan sesuatu dengan caramu, lelaki tua ini tidak akan menemanimu lagi. Dia berbalik dan berubah menjadi seberkas cahaya. Semua orang melihat cahaya, beberapa tenggelam dalam pikiran, beberapa mencibir, tetapi sebagian besar acuh tak acuh, tidak ada yang bisa melihat ekspresi mereka. Bihaodang tertawa dingin, siapa di sini yang belum berjuang keluar dari situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya? Untuk mendapatkan kesempatan untuk maju, mereka telah mati berkali-kali, mengapa mereka peduli tentang ini?
Petik 2. Ekspresi semua orang menjadi dingin, kata-kata ini tampaknya memiliki efek merangsang, dan hati yang gelisah itu semua menjadi tenang. Tiba-tiba, wajah Yun Xiao berkedip, dia menyipitkan matanya dan melihat ke arah di mana lelaki tua itu melarikan diri. Kemudian, dia berbalik dan melihat Su Xieting menatapnya dengan ekspresi terkejut, apakah Tuan Muda Yun Xiao juga menyadarinya? Ya, Yun Xiao mengangguk, saya pernah mengalaminya sekali sebelumnya, jadi saya secara alami lebih sensitif. Tuan Muda terlalu rendah hati, kata Xieting, orang yang baru saja pergi telah tersedot ke ruang yang tumpang tindih, katanya dengan ekspresi serius. Apa? Semua orang terkejut, banyak orang berkata, bukankah dia sudah pergi? Saya dengan jelas melihatnya menghilang dalam sekejap cahaya. Paman buyut Xieting berkata, orang itu berlari ke tepi altar dan menghilang, itu tersembunyi dengan sangat baik, dan saya tidak yakin sebelumnya, tetapi Tuan Muda Yun juga merasakannya, jadi itu seharusnya benar. Pria itu harus diserang saat ini, kata Yun Xiao, apakah dia bisa bertahan atau tidak akan tergantung pada kekuatannya. Wajah Yi Yan menjadi pucat, orang itu hanya memiliki kekuatan Kaisar Bela Diri bintang 4, dari apa yang telah kita lihat sebelumnya, kemungkinan besar dia sudah mati. Dark Lord Yuan Hai meraih meja, dan lusinan tablet roh terbang dan melayang di udara. Tiba-tiba, sebuah tablet roh meledak, sebuah nama di atasnya retak dan kehilangan semua semangat Qi. Ekspresi semua orang berubah drastis, dan wajah mereka berubah menjadi sangat jelek. Dia sudah mati, seperti yang diharapkan. Dark Lord Yuan Hai mengangguk sedikit dan mengungkapkan senyum dingin, jika masih ada orang yang takut mati, Anda bisa pergi, hehe. Wajah semua orang pucat, dan tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Jangan takut, semuanya, tidak peduli seberapa menakutkan wilayah ini, itu adalah buatan manusia, dengan kekuatan gabungan semua orang yang hadir, sangat sulit untuk menemukan lawan di dunia, ketakutan datang dari yang tidak diketahui, ketika semuanya jelas, tidak ada yang perlu ditakuti. Memang, Mu Jie menimpali, dari apa yang dikatakan Tuan Muda Yun, mayat itu tampaknya dikendalikan oleh serangga pembusukan mayat aneh, ini mengingatkan saya pada semacam teknik pengendalian mayat yang menggunakan boneka mayat. Boneka mayat, apa? Yun Xiao mengerutkan kening, Tuan Mu Jie, maksudmu seseorang mengendalikan zombie itu dari balik layar. Petik 2. Awalnya pasti seperti ini, kata Mu Jie, namun, Tuan tua ini tidak percaya bahwa ada orang yang bisa bertahan hidup di sini selama puluhan ribu tahun, jadi boneka mayat itu pasti tidak tahu sekarang dan hanya menyerang dan menempati tubuh orang sesuka hati. Tuan Muyu terlalu optimis, kata Xieting, kita tidak bisa lengah apapun yang terjadi, tapi tidak perlu terlalu takut. Itu benar, semuanya, istirahatlah yang baik, ini hampir tengah malam, kata Duan Wuchang. Setelah dia selesai berbicara, dia menutup matanya dan berdiri diam di udara, seberkas cahaya yang dipancarkan dari tubuhnya, membuatnya terlihat bermartabat dan ilahi. Semua orang menjadi tenang dan mulai mengatur pernapasan mereka. Di bawah langit berbintang yang indah, altar kuno dan ruang yang tenang memberi orang rasa damai. Baru saja, setelah kubah bergetar, beberapa prajurit terbang dari waktu ke waktu, mereka semua sedikit terkejut, tetapi mereka semua mengelilingi kerumunan dalam diam. Begitu Yun Xiao memasuki keadaan meditatif, dia mendengar suara rahasia yang samar. Tuan Muda Yun, apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk meninggalkan istana kegelapan dengan selamat? Tanya Mu Jie. Yun Xiao membuka matanya sedikit dan melihat bahwa mata Mu Jie tertutup rapat, dan bibirnya tidak bergerak, jelas, dia menggunakan transmisi suara rahasia yang sangat kuat. Tuan, apa maksudmu dengan ini? Tanyanya, bingung. Aku ingin membuat kesepakatan denganmu, Tuan Muda Yun, Mu Yu terkekeh. Yun Xiao tersenyum kecut, Tuhanku, Anda masih memikirkan apa yang disebut awan ungu yang membubung, saya pikir Anda belum sepenuhnya mengolah mata roh Anda yang menakjubkan, jadi pasti ada beberapa penyimpangan. Mata spiritual orang tua yang menakjubkan ini tidak mungkin salah. Tapi kesepakatan saya dengan Tuan Muda Yun adalah untuk masalah lain. Mu Jie mendengus, sedikit tidak senang. Yun Xiao tidak merasa aneh bahwa dia memiliki sesuatu yang bisa menarik perhatiannya, dan ada dua dari mereka. Tuan Muda Yun, kata Mu Jie, saya ingat sesuatu tentang zombie dan serangga yang Anda sebutkan sebelumnya, itu disebut zombie,
dan itu adalah serangga roh yang sangat kuat, tidak hanya dapat mengendalikan mayat, tetapi juga sangat agresif dan hampir tidak memiliki kekurangan. Saya harap Tuan Muda Yun dapat membantu saya menaklukkan serangga ini. Tuan Mu Jie jauh lebih kuat dariku, kata Yun Xiao bingung, dan bahkan jika kita membutuhkan bantuan, Tuan Chang dan Tuan Xie Ting juga sangat kuat, mereka adalah kandidat terbaik. Hehe, mereka tidak bisa. Seperti yang saya katakan sebelumnya, serangga ini hampir tidak memiliki kekurangan dan tidak dapat melukai salah satu dari 5 elemen, kata Mu Jie. Jika Tuan Muda Yun mampu membunuh serangga ini dengan keterampilan api, apinya pasti luar biasa. Jika saya tidak salah, kemampuan ilahi tipe api yang dimiliki Tuan Muda Yun adalah teknik melonjak awan ungu. Yun Xiao sedikit terkejut, berpikir bahwa Mu Jie memang tidak sederhana. Biarkan saya memikirkan hal ini, apa yang lainnya. Mu Jie sedikit cemas dan berkata, apa yang perlu dipertimbangkan? Tuan tua ini dapat memastikan bahwa Anda meninggalkan tempat ini dengan aman. Hal lainnya adalah cerita yang panjang. Saya ingin Tuan Muda Yun bergabung dengan keluarga Mu saya dan berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri atas nama kami. Seni bela diri. Wajah Yun Xiao menjadi aneh saat dia berkata, kekuatan sektemu tidak kalah dengan 7 negara adidaya, para ahli yang lebih kuat dariku seperti keranjang, mengapa Anda begitu pengecut? Petik 2. Ini adalah pertempuran internal sekte terpencil kita, hanya ahli muda di bawah usia 30 tahun yang dapat berpartisipasi, meskipun kekuatan Mu Feng Hua sekte kami tidak kalah dengan kekuatan Anda. Batuk, saya merasa dia masih sedikit kurang pengalaman, Mu Jie berkata dengan sedikit canggung. Yun Xiao segera mengerti bahwa persaingan mereka mirip dengan kompetisi seni bela diri dan sihir di Serikat Pedagang, dan itu juga harus melibatkan konflik kepentingan. Tampaknya sekte-sekte tersembunyi ini tidak semurni hati dan puas dengan nasib mereka. Karena ini adalah pertempuran antar sekte, itu pasti seseorang dari klanmu, kan? Yun Xiao bertanya, itu sederhana. Mu Jie terkekeh, Anda dapat memilih dari semua wanita dengan usia yang tepat di keluargamu. Tidak masalah jika Anda memilih satu atau beberapa, bagaimanapun, nikahlah dengan keluarga dan biarkan kepala keluarga menganugerahkan Anda dengan nama keluarga, Mu, bukankah masalahnya akan terpecahkan? Wajah Yun Xiao menjadi gelap, saya mengerti, saya kebetulan memiliki sedikit masalah juga, jika Tuan Mu Yu dapat membantu saya menyelesaikannya, tidak satu pun dari dua hal ini akan menjadi masalah. Oh, masalah kecil apa? Mu Jie membuka matanya, yang berkilauan. Aku secara tidak sengaja membuat musuh dari Istana Kegelapan dan Kota Bulan Merah, kata Yun Xiao. Saya berencana untuk membalas dendam pada kedua sekte ini dan memberitahu mereka betapa kuatnya saya. Selama keluargamu mau membantu saya, kedua hal itu tidak akan menjadi masalah. Apa? Untuk membalas dendam pada Istana Kegelapan dan Kota Red Moon. Wajah Mu Jie berkedut hebat, dia terbatuk dan berkata, ahem, yah. Huan, kompetisi seni bela diri belum diputuskan, aku akan mendiskusikannya dengan Tuan Muda Yun setelah aku mengkonfirmasi bahwa aku membutuhkan bantuannya. Apa? Tanya Yun Xiao, apakah keluargamu takut pada Kota Bulan Merah dan menjadi Istana Kegelapan? Petik 2. Bagaimana itu bisa terjadi? Selama klanmu benar-benar ingin berurusan dengan mereka, mereka hanya bisa memohon belas kasihan, kata Mu Jie segera dengan ekspresi serius. Namun, saya tidak memiliki keputusan akhir dalam keluargamu. Saya akan melaporkan ini kepada kepala keluarga dan memberikan jawaban kepada Tuan Muda Yun. Yun Xiao tertawa dalam hatinya, saya mengerti, saya tidak bisa membuat keputusan, saya harus kembali dan melapor kepada orang tua saya, aku akan memberimu balasan. Mata Mu Jie terbuka lebar, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Tuan Muda Yun, Anda dapat menyetujui kompetisi seni bela diri terlebih dahulu. Selama Anda menang, Lord Patriark mungkin senang dan membantu Anda berurusan dengan Kota Bulan Merah dan Istana Kegelapan. Faktanya, selama berita Tuan Muda Yun menikah dengan keluargamu menyebar, dua kekuatan utama ini secara alami tidak akan berani memprovokasi Anda. Hehe, mari kita bicarakan nanti, Zen. Yun Xiao terkekeh dan berkedip dua kali sebelum dia melanjutkan meditasi. Mu Jie berpikir sejenak dan mengirim transmisi suara, jangan bicara tentang seni bela diri untuk saat ini, boneka mayat itu. Yun Xiao tersenyum di dalam hatinya, saya dapat melakukan yang terbaik untuk membantu Anda dengan boneka mayat,
tetapi tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Saya sangat tertarik dengan mata roh ajaib Anda, tuanku. Ekspresi Mu Jie berubah dan dia dipenuhi dengan amarah, suaranya menjadi tajam, kamu hanya membantuku, namun kamu ingin memata-matai teknik mata rohku yang menakjubkan. Mata Yun Xiao sedikit melebar saat dia memutar matanya ke arahnya dan mendengus, perdagangan gratis, bersedia mengambil umpan, selain itu, hal-hal yang Anda sukai tak ternilai harganya. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda mungkin melewatkannya selama sisa hidup Anda. Wajah Mu Jie pucat saat dia menjilat bibirnya yang kering. Kata-kata Yun Xiao mengenai paku di kepala, boneka mayat itu memang sangat sulit ditemukan, dan menurut catatan, boneka itu kebal dan kebal terhadap kelima elemen, dia tidak yakin apakah dia bisa menaklukkannya. Iya, namun, kesepakatan harus dibuat setelah masalah selesai, dan premisnya adalah saya mendapatkan boneka mayat, kalau tidak, tidak ada ruang untuk diskusi. Mata Mu Jie berkedip saat dia berkata, itu hanya tebakan awalku bahwa itu adalah boneka mayat, selain itu, saya hanya memiliki versi yang tidak lengkap dari teknik mata roh dari roda kecil 3 fase transformasi kehidupan. Baiklah, kalau begitu, sudah beres. Yun Xiao merenung sejenak dan kemudian setuju. Meskipun teknik mata spiritual yang menakjubkan tidak lengkap, itu juga merupakan sisa-sisa dari keterampilan ilahi. Jika dia bisa mempelajarinya, itu pasti akan sangat bermanfaat bagi teknik matanya. Kesempatan seperti itu sulit didapat. Keduanya telah mencapai kesepakatan awal, dan tiba-tiba sunyi. Tiba-tiba, Duan Muchang membuka matanya dan merentangkan tangannya di depannya, seberkas cahaya menyebar seperti cermin. Ombak melintas di cermin cahaya, dan terdengar gumaman samar air dan percikan air. Cahaya keemasan perlahan berkumpul untuk membentuk jimat, itu melintas di udara dan menghilang ke dalam kehampaan. Ini menarik perhatian semua orang, dan mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju padanya. Duan Muchang mengangkat kepalanya dan kilatan melintas di matanya, mereka ada di sini. Hati semua orang bergetar saat mereka buru-buru melihat ke atas. Melalui ratusan lubang yang padat, orang bisa melihat bintang yang tak terhitung jumlahnya bersinar di galaksi kura-kura hitam di bawah langit malam, semakin terang. Bintik-bintik starlight berkumpul menjadi garis, membentuk peta bintang yang luas dengan sisik emas dan bulu berwarna-warni. Itu Ying Luo. Mata tajam Yun Xiao menyipit saat dia melihat pelangi emas bergulir di peta bintang yang luas. Itu adalah bangunan dengan jembatan panjang, pilar batu, dan pintu emas. Mu Jie juga menemukannya dengan sangat cepat, dia berkata dengan kaget, istana abadi. Pada saat ini, ratusan altar menyembur dengan cahaya, pola emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di dinding kecerahan abadi, dan aura pekat menyebar. Semua orang terkejut, takut ada yang tidak beres, mereka buru-buru melompat dari altar dan melihat ke atas dan ke bawah dengan ngeri. Di bawah malam berbintang, istana besar yang tampak seperti kura-kura hitam menjadi padat karena cahaya dan bayangan yang berkedip, bentuk ular bisa terlihat jelas, dan aura kura-kura bisa dilihat, ada semua jenis koridor berkelok-kelok, jembatan batu giok, dan altar emas. Kota medan bintang ini jatuh dengan cepat. Yuan Hai yang gelap berseru kaget. Bahkan tanpa dia mengatakan apa-apa, mata semua orang terbuka lebar, mereka sudah menemukannya, dan mereka semua menggosok mata mereka, merasa bahwa ini tidak nyata. Meneguk, apakah ini ilusi? Mu Jie menelan ludah. Jadi begitulah adanya. Jadi begitulah. Su Xieting tiba-tiba berteriak, dan bola lampu padam di kepalanya, dia berkata dengan penuh semangat, aku akhirnya mengerti. Dia mulai menari dengan gembira. Apa yang kamu mengerti? Berbicara, teriak Mu Jie. Pemandangan luas di depan mereka telah membekukan pikiran semua orang, dan pikiran mereka hampir kosong. Pemandangan yang begitu luas dan luar biasa bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh tangan manusia. Haha, akhirnya aku mengerti tentang apa altar ini, Xieting tertawa. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke langit berbintang 10.000 mil. Jauhnya, berkata, lihat kompleks istana ini benar-benar peta bintang kura-kura hitam, altar emas itu didirikan di area gayung, bahaya, kamar, dan dinding di area bintang kura-kura hitam, kecuali untuk 3 area bintang kecil, sapi, gadis dan area bintang kosong, apakah kalian semua mengerti sekarang? Semua orang terkejut dan buru-buru melihat ke bawah ke kelompok altar dan kemudian ke langit dari waktu ke waktu.
Mereka yang memiliki kultivasi yang lebih lemah bahkan tidak bisa melihat istana dengan jelas, jadi mereka hanya bisa khawatir. Apakah kamu mengatakan bahwa altar ini awalnya adalah bagian dari istana surgawi, tetapi mereka ditinggalkan di Gunung Dua Dunia? Mu Jie mengerang. Su Xieting membelai janggutnya yang panjang dan sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik, dia tertawa dan berkata, itu benar. Fungsi altar ini adalah untuk terhubung dengan kompleks Istana Bintang, jika saya tidak salah, orang yang mengaturnya saat itu melemparkan kelompok Istana Bintang ini ke dalam kehampaan, tapi dia takut itu akan hilang, jadi dia meninggalkan altar ini di Gunung Dua Dunia sehingga dia bisa memposisikan dan membimbing mereka kapan saja, seperti tali yang menarik layang-layang. Karena kamu ingin menyembunyikan Substar Palace ini dan tidak ingin hilang, kata Yun Xiao, mengapa kamu datang ke dunia ini saat ini? Bukankah baik membiarkannya tetap dalam kehampaan selamanya? Su Xieting tertawa dan berkata, itu karena pengaturan semacam ini juga sudah mencapai batasnya, setelah garis putus, Istana Bintang ini akan hilang selamanya, oleh karena itu akan muncul sesekali, kami bahkan tidak tahu berapa kali itu muncul sejak kami melihatnya kali ini dari perspektif pengaturan formasi, jika itu sesuai dengan kata-kata Lord Chang, itu adalah kesempatan. Mata Duan Muchang dipenuhi dengan kegembiraan saat dia tertawa, ini pertama kalinya saya melihat pemandangan yang begitu menakjubkan, saya menantikan untuk melihat apa yang ada di dalam Istana Bintang. Meskipun Yun Xiao juga terkejut, dia tidak sebersemangat yang lain, sebaliknya, dia berkata dengan suara yang dalam, menurut pendapat Tuan Xieting, kita harus menerbangkan layang-layang ke dalam kehampaan dan membawanya kembali setelah puluhan ribu tahun, untuk dapat mengatur rencana besar seperti itu, keberadaan kuat macam apa yang bisa melakukannya. Su Xieting tercengang, dan matanya bersinar, dengan kekuatan alam seni bela diri surgawi saat ini, kecuali alam suci bergabung dengan semua sekte besar, tidak mungkin untuk mendirikan patung yang begitu megah. Meskipun Gunung Dua Dunia adalah tempat bagi pembudidaya keliling, kata Yun Xiao, saya tidak berpikir kekuatan mereka telah mencapai tingkat alam suci, kan? Petik 2. Fang Xi berkata, saya selalu bertanggung jawab atas Gunung Dua Dunia, vena mineral ini juga merupakan urat mineral cadangan Istana Kegelapan, sebelum ditambang secara resmi, sering ada seniman bela diri keliling yang tinggal di dalamnya, namun, kekuatan mereka sangat terbatas, adapun seperti apa zaman keemasan puluhan ribu tahun yang lalu, saya tidak tahu. Dalam hal ini, meskipun Gunung Dua Dunia penuh dengan pembudidaya keliling, itu juga dapat dianggap sebagai warisan, kata Laut Purba Utara yang gelap, hanya saja rusak. Itu benar, kata Duan Muchang, menurut deduksi saya, tempat ini telah didirikan selama 100.000 tahun, dan kemungkinan besar itu ditinggalkan oleh seorang ahli alam dewa. 100.000 tahun, hati semua orang terguncang, era ini sangat sensitif setiap saat, karena kepunahan pembangkit tenaga listrik alam dewa pada dasarnya dimulai dari periode waktu itu. Haha, untuk bisa melihat sekilas istana ilahi yang ditinggalkan oleh seorang ahli negara yang saleh, bahkan jika saya mati, perjalanan ini tidak akan. Haha, seseorang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, itu adalah Bihaodang, semua orang melihat ke atas dan mengerutkan kening. Xieting menatap langit berbintang dan berkata, Istana Bintang ini harus mendarat di daerah ini dan bergabung dengan altar untuk mengembalikan Gunung Dua Dunia ke kejayaannya sebelumnya. Berdasarkan kecepatan turunnya, itu akan memakan waktu sekitar 1 jam. Dark Lord Yuan Hai mengepalkan tangan kanannya dan batuk beberapa kali, batuk, masih ada 1 jam, yang cukup lama, kita semua bisa mendiskusikan ini. Diskusikan. Semua orang mengerutkan alis, ekspresi mereka agak aneh. Diskusikan apa? Tanya Mu Jie. Hehe, meskipun Gunung Dua Dunia dulunya mulia, itu telah terkubur dalam debu seiring berjalannya waktu, kata Laut Primordial Dark Lord sambil tersenyum, sekarang tanah ini milik Istana Kegelapan, Istana Bintang ini secara alami akan menjadi milik keluarga Beiming saya. Wajah semua orang tenggelam dan membentang panjang, tidak ada satupun dari mereka yang terlihat bagus. Secara tidak jelas, gelombang kemarahan publik tampaknya terbentuk. Tidak tahu malu. Bihaodang mendengus menghina dan berkata dengan sinis, ketika Istana Kegelapan menyegel gunung untuk mencari harta karun sendiri, tidak ada yang mengatakan apa-apa, tetapi kemudian,
mereka membuka gunung dan mengumumkan bahwa mereka akan mengizinkan semua orang untuk masuk dan menjelajah. Sekarang setelah mereka menemukan harta karun itu, mereka benar-benar ingin menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Apakah ada yang lebih tidak tahu malu dari ini di dunia? Semua orang marah tetapi tidak berani berbicara. Begitu Bihaodang berbicara, itu langsung menarik tanggapan, semua orang bersorak dan segala macam kutukan terdengar. Wajah Dark Lord Yuan Hai dipenuhi dengan niat membunuh, dia memelototi Bihaodang dan berteriak, "Tenang. Kapan Tuhan ini mengatakan bahwa saya ingin mengambilnya untuk diri saya sendiri? Meskipun itu memang milik istana kegelapan saya, tetapi seperti kata pepatah, mereka yang melihatnya akan berbagian, keluarga Beiming bukanlah tempat yang tidak peduli dengan perasaan manusia, dan mereka pasti tidak akan membiarkan semua orang kembali dengan tangan kosong." Mu Jie mengerutkan kening dan berkata, "Laut Primordial Utara Gelap, apa maksudmu dengan ini?" Dia seperti pemilik istana abadi, Dark Lord Yuan Hai meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata, "Bukan apa-apa, jika kita benar-benar ingin memilih penguasa istana abadi, tidak ada orang lain selain keluarga Beiming saya, misalnya, harta karun yang digali dari halaman belakang Anda, bukankah itu milik keluarga Anda?" Semua orang kehilangan kata-kata dan merasa sulit untuk membantah, meskipun ini adalah kebenaran, mereka tidak akan sebodoh itu untuk melepaskan kepentingan mereka saat ini. Cek, Yun Xiao mencibir, "Jika Anda ingin menghitung harta karun di halaman belakang, ini harus menjadi altar, tidak apa-apa jika istana kegelapan Anda mengambil mereka, adapun istana bintang, telah mengambang di kehampaan selama 100.000 tahun, mungkinkah seluruh dunia kosong juga milik keluarga Beimingmu?" "Haha, kamu benar." Mu Jie bertepuk tangan dan tertawa, dia meniup janggutnya dan mengangkat alisnya sebagai pujian. "Saya akan mulai menulis bab baru besok, aku akan menyelesaikan semua bab yang aku berutang padamu sebelum hari anak, jika saya tidak bisa melakukannya kali ini, saya hanya akan mengekspos foto telanjang saya." Habis-habisan. Ya, Tuan Muda Yun Xiao benar. Semuanya, tolong jangan ada desain apapun di altar ini, mereka milik istana kegelapan, jadi kita akan memasuki istana bintang nanti. Ya, berbicara tentang istana bintang ini, itu mungkin ditemukan di bawah bimbingan Tuan Duan Muchang, siapa pun yang melihat benda tanpa pemilik dapat memilikinya. Semua orang terus mengobrol, menyebabkan wajah Laut Primordial Dark North berubah menjadi hijau karena marah. Bahkan jika istana bintang ini berasal dari kehampaan, itu ditarik ke bawah oleh altar Gunung Dua Dunia. Dia berteriak dengan marah, istana kegelapan yang menjadi akan mengambil setidaknya 70% dari harta karun di istana bintang. Wolf, 70%, apakah Tuan Yuan Hai mencoba menjadikan semua orang musuhnya? Seorang lelaki tua berkata tanpa tergesa-gesa, wajahnya kurus dan dingin, dan tubuhnya bertulang seperti kerangka, dia tidak terlihat seperti orang baik. Selain itu, aura yang dia pancarkan tidak lebih lemah dari orang-orang dari Laut Primordial Dark North. Duan Muchang juga berkata perlahan, "Di mana ada kesempatan, itu untuk yang ditakdirkan, seperti yang telah dilihat semua orang, mereka semua adalah orang-orang yang ditakdirkan, jika Tuan Yuan Hai bertindak sewenang-wenang, dia akan melewatkan kesempatan itu, selain itu, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di Istana Bintang, jadi dia tidak bisa terlalu optimis, jangan lupa bahwa ada sesuatu yang lain di bawah altar di ruang yang tumpang tindih." Kata-katanya masuk akal, jadi wajah Laut Primordial Dark North menjadi gelap dan dia tidak lagi mengatakan apa-apa. Yang paling penting adalah dia juga menyadari bahwa pidatonya sebelumnya telah mengisolasinya dari kerumunan, apalagi memang ada banyak ahli yang bersembunyi di antara orang-orang ini, jika mereka bergabung, mereka tidak akan bisa mendapatkan keuntungan sama sekali. Dia melirik Fang Xi di sampingnya dan berbisik, "Segera gunakan teknik rahasia untuk mengirim pesan kembali, setidaknya kirim 2 tetua lagi." Fang Xi terkejut, dia mengangguk dengan ekspresi serius dan mundur ke belakang, diam-diam merapal mantra. Banyak orang melihat pemandangan ini dan mau tidak mau merasakan hati mereka tenggelam, mereka sangat khawatir. Duan Muchang menatap langit dan menatap istana bintang yang luas, dia tidak mengatakan apa-apa. Yun Xiao juga melemparkan teknik mata dan melihat semua yang ada di istana bintang dengan jelas. Semua bangunan dikelilingi oleh cahaya kuning,
seolah-olah kekuatan bintang-bintang beredar, itu memantulkan dari bidang bintang kura-kura hitam di langit. Dia tahu bahwa ini adalah istana bintang yang menyerap kekuatan bintang-bintang. Tiba-tiba, suara merdu terdengar di telinganya, itu adalah Duan Muchang. Dia mengedipkan matanya yang indah ke arahnya dan berkata, apakah Tuan Muda Yun Xiao bersedia membentuk aliansi denganku? Yun Xiao sangat bingung, dia kemudian mengirim transmisi suara, kekuatanku biasa-biasa saja, mengapa Lord Chang memilihku? Duan Muchang tersenyum tipis, saya cukup jelas tentang Strength.me Tuan Muda Yun Xiao, Paman Buyut Xieting, Mu Jie, dan Anda lebih dari cukup untuk menahan masalah apapun. Yun Xiao terkejut dan bertanya dengan bingung, kamu bahkan bisa menghitung jumlah kekuatan. Duan Muchang terkekeh dan berkata, mata spiritual Mu Jie yang menakjubkan tidak akan membuat kesalahan. Selain itu, baru-baru ini saya bertemu dengan seorang teman yang menarik yang menceritakan banyak hal kepada saya. Ngomong-ngomong, aku masih harus berterima kasih kepada Tuan Muda. Siapa itu? Terima kasih. Yun Xiao bertanya dengan heran, dari mana Anda mendapatkan rasa terima kasih Anda? Petik 2. Kamu akan segera tahu, Tuan Muda, kata Duan Muchang dengan senyum di matanya. Wajah Yun Xiao menjadi gelap saat dia mendengus dan berkata, Tuan Muda ini benar-benar tidak suka perasaan dihadapi. Pada saat yang sama, saya sangat membenci wanita yang berpikir mereka pintar. Duan Muchang tidak peduli, dia tersenyum acuh tak acuh, keluarga Peramal harus memberi orang rasa misteri. Tuan Muda Yun seharusnya melihat rencana Yuan Hai untuk memindahkan pasukannya. Aku datang untuk menemukanmu demi keamanan mutlak. Jika Tuan Muda tidak mau, saya dapat menemukan orang lain. Kemudian, Tuan Chang, kata Yun Xiao dingin, temukan orang lain. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, kecuali dia bertemu dengan seorang ahli yang luar biasa, dia sangat yakin bahwa dia bisa melarikan diri bahkan jika dia diserang oleh puncak bintang 9. Mata Duan Muchang menyipit dan dia tersenyum pahit, sungguh pemuda yang sombong, pantas saja dia memiliki prestasi seperti itu. Setelah dia selesai berbicara, dia terus mengamati Istana Bintang, bertanya-tanya apakah dia berencana untuk membentuk aliansi dengan orang lain. Segera, Istana Bintang yang luas perlahan turun, itu menempati area seluas 1000 mu, hanya seukuran seluruh area. Kekuatan besar dari Istana Bintang menyebar ke seluruh pegunungan di sekitar altar tidak tahan tekanan dan mulai runtuh. Sinar cahaya kuning melesat dari segala arah, membentuk penghalang besar. Penghalang itu berkedip dan berubah menjadi jimat mengambang, itu adalah jimat bumi yang bisa membekukan pegunungan di sekitarnya. Ledakan. Dengan suara keras, dinding pedang tertinggi di utara akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan runtuh, dengan semua jenis batu beterbangan. Ini berbahaya. Lari. Mata Duan Muchang berkedip, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju pintu masuk tambang. Energi di jimat bumi masih berlimpah, cukup bagi semua orang untuk pergi dengan selamat. Sesaat kemudian, seluruh pegunungan seluas ribuan hektar dihancurkan oleh kekuatan yang luas dan perkasa, berubah menjadi tanah datar. Istana Bintang kuno yang megah bersinar dengan cahaya keemasan dan jatuh di altar. Ledakan. Saat bangunan mendarat, cahaya terang melesat ke langit, seluruh pegunungan diterangi seolah-olah siang hari. Sekilas, ada beberapa bangunan indah dan istana giok, seperti istana surgawi. Di istana di tengah, ada plakat giok besar dengan tulisan, Istana Bintang Kura-Kura Hitam, tertulis di atasnya, sepertinya berisi semacam aturan, ketika seseorang melihatnya, itu tidak hanya akan menyakiti mata seseorang, tetapi juga akan membuat dia merasa pusing. Hati banyak orang bergetar, dan mereka menggigit ujung lidah mereka untuk membangunkan diri mereka sendiri, tidak berani melihat ke atas. Mata Su Xieting berbinar karena kegembiraan, langkah yang luar biasa. Memang, hanya Yang Maha Kuasa kuno yang bisa melakukannya. Istana abadi mencakup ribuan hektar, terisolasi dari matahari dan langit, dan tidak ada bintang atau bulan yang bisa dilihat. Ada ratusan koridor berkelok-kelok di istana, masing-masing dengan medannya sendiri, diukir dengan naga dan diukir dengan burung phoenix, dan cahaya kuning. Saat Istana Bintang sepenuhnya muncul di depannya, kekuatan cahaya bintang perlahan surut, dan setelah sekian lama, semuanya kembali normal. Istana Bintang Kura-Kura Hitam sangat luas, dan saya belum pernah melihat catatan kuno tentangnya, berapa banyak zaman keemasan yang terkubur dalam debu. Petik 2. Duan Muchang menghela nafas panjang kaget.
Terlepas dari langit berbintang abadi ini, kata Yun Xiao dengan acuh tak acuh, apakah ada sesuatu yang abadi di dunia ini? Petik 2. Hati semua orang bergetar saat mereka menatapnya dengan heran, kata-kata fitnah seperti itu yang telah melihat melalui dunia fana tampaknya tidak datang dari mulut seorang pemuda. Haha, siapa yang peduli apakah itu kuno atau tidak, saya akan menertawakan bukit kuno dan menikmati angin. Sosok merah tertawa terbahak-bahak dan menyerbu ke arah istana bintang dalam sekejap mata. Bi Haodang, lari! Yuan Hai yang gelap terkejut dan berteriak, lari! Dia memimpin dan mengejarnya dalam sekejap. Orang-orang lainnya dari Beiming Dark Palace juga mengikutinya dan terbang ke istana. Berpisah. Istana gelap Beiming berteriak, kalian pergi ke aula samping. Dia sendiri adalah orang pertama yang menuju ke aula utama. Seluruh istana bintang terlalu besar, dan dia takut akan ada terlalu banyak harta, yang akan menguntungkan orang lain. Jika dia tahu bahwa akan ada hal yang begitu baik, dia akan mengirim 10 kali lebih banyak orang. Wajah Mu Jie dan yang lainnya juga berubah, tanpa sepatah kata pun, mereka bergegas masuk dan menuju ke aula utama. Ribuan pembudidaya segera gempar dan berhamburan seperti burung dan binatang buas, menutupi langit dan terbang menuju istana bintang. Banyak orang masih tahu batas mereka sendiri, mereka menyaksikan kerumunan gila bergegas menuju aula utama, sementara banyak yang terbang menuju aula samping dan paviliun di sekitarnya, berharap untuk memanfaatkan situasi tersebut. Yun Xiao merenung sejenak, aula utama terletak di tempat di mana altar telah didirikan menurut 3 sistem bintang kecil lembu jantan, wanita, dan hampa, itu tidak sesederhana kelihatannya. Dia tidak terburu-buru untuk masuk, tetapi malah terbang menuju aula samping yang sedikit lebih besar. Istana Pengiriman Awan, Istana 5 Kecerahan, Istana Limbo Suanji. Melihat nama istana masing-masing sisi, Yun Xiao semakin terkejut, sulit membayangkan bahwa mereka dibangun oleh sekelompok seniman bela diri keliling. Dia tanpa tergesa-gesa mengeluarkan kompas roh jari, jarum pada kompas sudah berhenti bergetar dan menunjuk ke arah aula utama. Yun Xiao melakukan gerakan mantra dengan satu tangan dan mengirim beberapa segel mantra ke pelat jari, penunjuk segera mulai berputar beberapa kali, lalu akhirnya menunjuk ke sebuah bangunan di sebelah kiri. Yun Xiao mengarahkan pandangannya pada plakat yang tergantung di dinding, Aula Trea Suresin. Pada saat itu, beberapa sosok telah bergegas masuk dan menghilang dalam sekejap, diikuti oleh Yun Xiao. Begitu dia melangkah melewati pintu, beberapa sosok terbang. Ternyata ada kuali emas besar yang terbuat dari tembaga murni di tengah aula, cahaya kuning mengalir di atasnya, memancarkan lingkaran kekuatan berwarna bumi. Dan beberapa orang yang bergegas langsung tersentak. Energi unsur bumi yang sangat kuat. Yun Xiao terkejut, dia menatap kuali, dan matanya lurus. Melalui teknik matanya, dia bisa melihat bahwa ada cincin samar batu pecah yang mengambang dalam cahaya berwarna bumi di sekitar kuali. Orang lain bergegas masuk dan berseru, ini adalah kekuatan elemen bumi yang bermutasi. Dia sangat gembira saat dia tiba-tiba terbang menuju kuali dan mengulurkan 5 jarinya untuk meraihnya. Ledakan, cahaya kuning memercik, dan pria itu sepertinya telah dipukul oleh palu yang berat, dia memuntahkan seteguk darah di tempat dan dikirim terbang. Haha, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Sebagian besar yang lain menertawakannya, tetapi mata mereka juga berkedip dengan keserakahan dan kesungguhan, beberapa dari mereka bahkan menatap Yun Xiao dengan ketakutan, seolah-olah mereka telah merasakan bahwa itu dia luar biasa. Tuan Muda Yun, apakah Anda juga tertarik dengan item ini? Salah satu pria berkata dengan suara yang dalam. Yun Xiao menoleh dan melihat bahwa pria itu memiliki wajah bulat, telinga besar, dan janggut, dia memiliki aura yang perkasa dan juga kaisar bela diri bintang 8, tetapi Yun Xiao tidak mengenalinya. Harta karun di aula ini harus menjadi unsur-unsur dalam kuali ini, jika saya tidak tertarik, saya akan berbalik dan pergi sejak lama. Yun Xiao berkata perlahan, di bawah pemeriksaan jarum jari roh, ini adalah tempat dengan tingkat harta karun tertinggi, selain aula utama. Tidak mengherankan, Istana Bintang telah mengambang di dunia kosong selama 100.000 tahun, selain 5 elemen, bahkan jika itu memiliki harta yang menantang surga. Lainnya, ki spiritual mereka akan sudah lama habis, dan mereka tidak akan sepadan dengan perhatian lempeng roh jari. Ekspresi pria itu menjadi jelek saat dia bergumam, karena itu masalahnya,
Mengapa kamu dan aku tidak bergabung untuk mengusir yang lain dan membagi harta karun di Kuali menjadi dua? Petik 2. Ekspresi semua orang di aula segera berubah, mata mereka terbuka lebar, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Meskipun ada kaisar bela diri lain di antara selusin orang, Yun Xiao dan pria itu memiliki basis kultivasi tertinggi. Bersambung.